Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, mari kita melaksanakan puja bakti bersama, bersikapan jari menghormat kepada Buddha Dhammasangga. Puja bakti akan dipimpin oleh Romo Sunarto. Namo Tridharma, Om Swastiastu, Rahayu Bagaswara, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sehat dan sejahtera dan berbahagia buat kita semua. Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya Koyungwe, Namo Buddhaya Romo Sunarto, Namo Buddhaya Romo Adi, Namo Buddhaya Koyudi, Namo Buddhaya semuanya, Namo Buddhaya Romo ya. Kita mulai ya. Namo Satanam Samya Samuripati Namcita Om Cara Jakuli Swa Om Burmani Patni Om Namo Swan Namo Satanam Samya Samuripati Namcita Om Cara Jakuli Swa Om Burmani Patni Om Namo Swan Namo Satanam Samya Samuripati Namcita Om Cara Jakuli Swa Om Burmani Patni Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva, Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva, Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva, Namo Siddhikarpa Bodhisattva Mahasattva, Namo Siddhikarpa Bodhisattva Mahasattva, Namo Siddhikarpa Bodhisattva Mahasattva. Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamam hakomayang Bhagavantang Saranang Gata Yuno Bhagavasatta Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarahitang Bhagavantang Sasadamang Sasawaka Sanggang Abhibujayama. Handamayang Buddhassa Bhagavato Bubba Bhaganamakarang Karumase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Handamayang Sarana Gamana Patang Panamase. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami.
Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Halaman 26. Handamayang pancasika padapatan banamase panatipata weramani sikapadang samadhyami adinadana weramani sikapadang samadhyami kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami musawada weramani sikapadang samadhyami surameraya majapamadana weramani sikapadang samadhyami Damayang Buddha Nusatinayang karumase iti piso bhagawa arahan sama sambuddha wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanam buddha bhagawati. Kedua, Handamayang Dhammanusatinayang karumase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhiti. Handamayang Sangganusatinayang karumase sopatipano bhagavato sawaka sanggo ujupatipano bhagavato sawaka sanggo nyayapatipano bhagavato sawaka sanggo samicipatipano bhagavato sawaka sanggo yadidang catari purisa yugani ata purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraneo anutarang punyaketang lokasati. Handamayang sacakiriya katayo banamase nati me saranang anyang buddha me saranang warang etena sacawa
Juca Suhujuca Suaco Jasa Mudu Anatimani Santo Sako Jasubaroja Apakico Jasalahukawuti Santindriyo Canipakoja Apagabo Kulesu Ananukido Naca Kudang Sama Care Kinci Yena Winyu Pare Upawadium Sukinowa Kemino Hontu Sabe Sata Bawantu Sukitata Yeke Cipana Butati Tasawa Tawarawa Anawasesa Dikawa Ye Mahantawa Majima Rasaka Anukatula Ditawa Yeca Adita Yeca Dure Wasanti Awidure Utawa Sambawe Siwa Sabe Sata Bawantu Sukitata Naparo Para Niku Beta Nati Manyeta Kata Cinang Kanji Biarosanya Patigasanya Nyanya Manyasa Duka Mijaya Mata Yata Niyang Putang Ayusa Eka Puta Manurake Ewang bisa baputesu Manasam bawaye Aparimanan Metanca sabalokasming Manasam bawaye Aparimanan Udang ado jatirianca Asam badang awerang asam patang Titang carang nisinowa Sayanowa yawatasa Wigatanido Etang sating aditea Brahma metang wiharang idamahu Ditinca anupagama Silawadasanena sampano Kamesu wineya gedang Nahi jatuh kapaseang punya reti Damayang Culamanggala Cakawala Gata Banamase Sabah Buddhanu Bhavena Sabah Dhammanu Bhavena Sabah Sanghanu Bhavena Buddha Ratanan Dhamma Ratanan Sangha Ratanan Tinang Ratanan Anubhavena Caturasiti Sahasa Dhamma Kandanu Bhavena Pitakatayanu Bhavena Jina Sawakanu Bhavena Sabete Roga Sabete Baya Sabete Antaraya Sabete Upadawa Sabete Dunimita Sabete Awamanggala Winasamentu Ayu Wadako Dana Wadako Siri Wadako Yasa Wadako Bala Wadako Wana Wadako Suka Wadako
beda, duka roga baya pera, soka satu cupa dawa, aneka antara yapi, wina santu cate jasa, jaya sidi danang lapang, soti yang sugang balang, siri ayu jawa noja, bokang budi jaya sawa, sartawa saja ayuja, jiwa sidi bawantu te, bawatu sabah manggalang, rakantu sabah dewata, sabah buddha nubawena, sada soti bawantu te, bawatu sabah manggalang, rakantu sabah dewata, sabah dhamma nubawena, sada soti bawantu te, bawatu sabah manggalang, rakantu sabah dewata, sabah sangga nubawena, sada soti bawantu te. Kita baca artinya dengan penuh penghormatan, yang bagian Anda diganti saya. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka saya menjadi lenyap adanya. Semoga saya senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berpengaruh luas, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, dan keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, pengaruh, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada saya. Semoga jadilah semua berkat kebaikan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada saya. Semoga jadilah semua berkah kebaikan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada saya. Semoga jadilah semua berkah kebaikan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada saya. Satu, satu, satu. Chân nhiên
Namo
sa bo nam mô a mi đô bồ đô đa chế đô ye đô ti ye đô mi li đô bồ pi a mi li đô sin tan bồ pi a mi li đô pi cha lan ti a mi li đô pi cha lan đô chế mi ni chế na chi tô cha sa bo nam mô bụt đô nam mô sinh chế nam mô sa li mô đi bi ye na ni ye ca mô ni mô lô na chế sa man đô ta sinh ni mô ho bi ho lô chế ti sa man đô bi ni chế ti mô cha li ye mô mi mô la mô mi sa li wa li ta sa man đô chu bồ li ti wa li na ra mô ti mô ho bi cô bi ti mô ho bi la ti lô bồ sinh chi ti si ni sinh chi si ti sa man đô a nô bồ lô ni bồ lô mi tô sinh chi quan chư đại bù sa sinh sang rê bồ lô mi tô sư cho trên bu yin chế cùng đôi chế khu sa li tư sa bu yi không bu yi sa tư không tư sư sa cho sang kinh giới bồ lô sư sa li tư sư cho hoa không sang bu sơn bu nhẹ bu cô bu chân bu chén sư cô không cho u sơ sang kinh giới ol pi sơ sân y u sơ sân trang về chủ hoa u hiện trên sư u y sơ chế u minh trình đại từ lão sư trình u khu chi mẹ tạo yêu đời u cho đời cụ bỏ đi xa đôi bồ đề bồ lô mi tổ cụ xin u qua ai cụ yêu không bố hiện đi đến đồng chẳng chúa trình nên phan sang sư chủ đi bồ đề bồ lô mi tổ cụ ta nào đô lô san miao sang bồ đi gối bồ đề bồ lô mi tổ sư ta sân cho sư ta minh cho sư sang cho sư trần cho nắn chui chế cụ chân sơ bồ siêu cho bồ đề bồ lô mi tổ cho chi cho ye chế ti bồ lô ye ti bồ đề sa nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta yen su yao sư phụ nam mô xiao ta
atau cinta kasih. Mari kita renungkan pikiran kita. Semoga kita semua berbahagia. Semoga keluarga kita berbahagia. Semoga leluhur-leluhur kita berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan semoga semua makhluk terbebas dari segala mara bahaya. Untuk itu, mari kita meditasi dengan objek cinta kasih. Kita ucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Diulang-ulang sampai nanti diakhiri meditasi. Mari kita mulai. Makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu Saudara sesama yang berbahagia, tiba waktunya kita akan mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Pandita Madya Romo Ten Phu Loy, SPDB, yang akan membawakan topik Tilakana Anicca Dukkha Anatta. Kepada Romo Ilai dipersilakan. Malam hari ini saya sangat berterima kasih sekali karena diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya sharing Dharma dengan saudara-saudara Dharma sekalian. Nama saya Phu Loy ya, itu dari bahasa saya di daerah saya adalah daerah Belitung, sebuah kota kecil ya. Jadi dulu kalau saya ditanya asalnya dari mana, saya bilang dari Belitung. Mungkin saudara-saudara dulu tidak mengenal ya. Tapi karena ada satu sosok yang bekerja di pemerintah ya, yaitu Ahok, semua orang jadi tahu oh Belitung. Nah, beliau berasal dari Belitung, sama dengan saya. Tapi panggilan saya biasanya dipanggil Ilai. Kenapa? Karena waktu kecil saya menggunakan nama Phu Loy. Phu itu artinya rezeki, Loy itu artinya datang, rezeki datang, berkah datang. Tetapi justru pada saat saya masih kecil itu ibu saya bilang saya suka sakit-sakitan gitu. Akhirnya ibu saya membawa saya ke kelenteng ya. Kelenteng itu adalah kelenteng Quan Kong ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua tahu Quan Kong yang pegang golok itu ya. Nah, Quan Kong itu adalah kita sebut dengan Bodhisattva Satya Kalama. Kalau dalam bahasa Mandarinnya, Quan Kong itu mempunyai banyak gelar kesucian. Salah satunya adalah I Huang Tati. Ya, saya dulu ya. I Huang Tati itu adalah Bodhisattva Kumala Raja. Jadi I itu, I adalah Gyo, Bodhisattva Kumala. Ya saya di Kue Pangno ya, di Kue Pangno ke Quan Kong supaya saya tidak sakit-sakitan lagi. Dan saya diberikan kalung dipakai sampai umur 10 tahun. Makanya saya diganti menjadi Ilai. Jadi bapak-bapak boleh memanggil saya Ilai, lebih gampang. Kan tadi namanya sulit ya. Nah, malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk yang kedua kalinya ingin sharing Dharma dengan bapak-bapak, ibu sekalian tentang Tilakana, yaitu ajaran daripada Sang Buddha Gautama. Jadi hukum Tilakana ini juga sama dengan hukum karma ya. Dia juga hukum kebenaran yang mutlak. Artinya dia itu berlaku di mana dan setiap waktu. Jadi kalau misalnya kita kemarin sudah membahas tentang hukum karma, hukum Tilakana ini juga sama. Dia berlaku di mana-mana saja. Tilakana itu dibagi di dalam tiga corak di dalam ajaran Sang Buddha yang kita sebut dengan anicca, yaitu ketidakkekalan. Kedua adalah dukkha, yaitu penderitaan. Yang ketiga adalah anatta, atau tiada diri yang abadi. Nah, malam hari ini saya hanya mengambil satu topik. Kita akan membahas tentang anicca, yaitu ketidakkekalan. Jadi dalam hidup ini kita semua mengetahui hidup kita ini adalah penuh dengan kepalsuan. Hidup kita adalah penuh dengan ketidakkekalannya. Karena Sang Buddha melalui pembinaan yang luar biasa, beliau telah mencapai penerangan sempurna
dan beliau sudah melihat dunia kita ini sebagai sesuatu yang anicca, sesuatu yang senantiasa berubah-ubah dan tidak kekal. Sehingga Sang Buddha ingin kita sebagai umat Buddha, kita juga memahami akan hal ini. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu terjadi atas dasar perpaduan unsur-unsur yang kita sebut dengan unsur yang tidak kekal. Kita sebut anicca. Nah, contohnya kalau kita lihat badan raga kita sebagai manusia, kita juga terdiri dari 4 unsur kepalsuan. Ya, badan kita sebagai manusia kita juga tergabung dalam 4 unsur. Yaitu misalnya ada unsur yang pertama adalah udara. Pada saat kita bernapas, kita hirup udara, ini adalah udara. Nafas kita adalah udara. Kemudian kita juga ada yang disebut dengan unsur air dalam diri kita, yaitu berupa kita punya darah ya, keringat, itu semua dari air, unsur air. Kemudian di dalam diri kita juga ada api ya. Coba kita pegang badan kita semua, hangat nggak? Badan kita hangat. Kita juga ada unsur api. Terutama pada saat kita marah, kita akan melihat wajah kita merah, kemudian panas, badan kita meningkat suhunya. Itu namanya api. Ya, jadi ada unsur tanah, api, kemudian ada lagi udara. Yang terakhir adalah tanah berupa kita punya tulang dan daging kita. Jadi kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, nafas kembali kepada udara, ya kan? Suhu kembali kepada api, badan kita dikubur kembali ke tanah. Ini yang disebut dengan Sang Buddha. Gabungan daripada unsur-unsur yang ada di dalam diri kita, semuanya itu adalah fana. Jadi Buddha Gautama melihat dalam hidup kita ini, di alam semesta ini, itu terjadi secara berubah-ubah atau selalu berevolusi. Jadi misalnya kalau kita lihat, tidak ada sesuatu apapun yang kekal, semuanya mengalami perubahan yang kita sebut dengan anicca tadi. Contohnya kita semua berubah dari waktu ke waktu, bukan? Kita semua pernah melihat diri kita pernah menjadi bayi, kemudian kita tumbuh menjadi anak balita, kemudian kita remaja, dewasa, kemudian kita menjadi tua, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Jadi pada hakikatnya hidup kita ini senantiasa berubah sesuai dengan berubahnya waktu. Jadi waktulah yang merubah segalanya, waktulah yang menggeser segalanya. Tidak ada sesuatu yang bisa bertahan daripada waktu. Waktu akan menggeser segalanya, waktu akan merubah segalanya. Itulah yang kita sebut dengan anicca. Jadi di China ada satu distrik namanya Tunhuang ya. Di Chungko ada satu distrik namanya Tunhuang. Di distrik itu digali oleh pemerintahan Chungko di kedalaman tanah 20 meter. Sudah tahu nggak apa yang ditemukan di saat itu? Jadi pemerintah Cina menggali tanah sedalam 20 meter di distrik Tunhuang. Di saat itu ditemukan di bawah tanah itu ada bangunan indah, kuil-kuil atau kita sebut dengan biara-biara yang megah. Bangunan biara-biara megah itu ada di dalam tanah 20 meter di Chungko, Tunhuang. Jadi ternyata pada ribuan tahun yang lalu di sana itu ada biara-biara indah, ada kuil-kuil indah, dan ada kota. Tetapi dalam hitungan sekejap ya, mungkin ribuan tahun juga sekejap kalau bagi Sang Buddha kan. Bangunan-bangunan itu hilang, bangunan-bangunan itu lenyap. Mungkin karena adanya gempa dan sebagainya, bangunan itu tertimbun. Dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah ada. Luar biasa kan? Dunia itu terus berubah seiring dengan berubahnya waktu.
Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, kita di Jawa Tengah, kita ada candi yang luar biasa ya. Itu adalah Candi Borobudur, semua pasti tahu ya. Candi Borobudur juga adalah candi yang sangat luar biasa dan terkenal di dunia. Candi Buddha yang terbesar di dunia. Candi Borobudur itu juga pernah hilang dari muka bumi ini. Jadi Candi Borobudur itu pernah tertimbun oleh Gunung Merapi punya ini ya, lahar dingin dan tidak ditemukan. Padahal pada saat itu Candi Borobudur sudah dibangun oleh dinasti Sailendra ribuan tahun yang lalu. Tapi karena terjadinya erupsi Gunung Merapi yang luar biasa, candi tersebut tidak ada lagi, hilang di muka bumi. Dan kemudian baru ditemukan lagi, akhirnya sekarang dipugar dan muncullah Candi Borobudur yang luar biasa, yang begitu agung dan berwibawa. Baru-baru ini kami juga melihat satu film yang mungkin saudara sudah pernah lihat ya. Sekarang ada satu tempat yang luar biasa, itu namanya Candi Muara Jambi ya, terletak di Jambi. Jadi waktu itu kami pernah nonton kan, mungkin saudara pernah nonton ya, diajak nonton bareng film dokumenter tentang Muara Jambi, terletak di Jambi. Muara Jambi itu adalah kompleks candi yang sangat luas, yang hampir 100 lebih candinya, dan baru diadakan pemugaran tidak banyak. Ya, candi itu ya begitu banyak, sampai 100 lebih juga sempat hilang di muka bumi ini. Mungkin karena gempa atau kemudian gunung meletus, candi yang demikian megah itu hilang di permukaan bumi, dan sekarang ini mulai ditemukan dan terus diadakan pemugaran oleh pemerintah Indonesia. Letaknya di Jambi dengan wilayah yang sangat luas. Candi Muara Jambi itu dihitung dia punya candi itu sampai 100 lebih, baru dipugar beberapa jam. Terus sekarang digalakkan untuk dipugar kembali. Jadi di sini ada pepatah mengatakan Yisan Tauhai. Yisan Tauhai itu artinya gunung itu bisa bergeser menjadi lautan, lautan bisa menumpuk menjadi gunung. Yisan Tauhai dan sena nama tegucang. Hidup manusia itu sungguh anicca, ya kan? Hidup kita itu sungguh anicca. Apa yang dapat kita petik dalam poin pertama ini? Sang Buddha ingin kita sebagai umat Buddha, kita memandang hidup ini dengan penuh anicca. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita dalam hidup ini, kalau kita mengalami kesuksesan, ya, kejayaan, kemuliaan, kita semua harus menganggap itu semua juga anicca. Dengan kita menganggap itu sebagai anicca, maka hati kita akan menjadi rendah hati, ya. Kemudian kita tidak sombong, kemudian kita akan menjadi orang yang suka beramal. Dalam hidup ini tentu kita sebagai umat Buddha, kita tahu kan, kita mengalami hidup yang senantiasa berputar bagaikan roda pedati kan hidup ini. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Pada saat kita berada di atas, kita sukses, kita jaya, kita punya nama dan pangkat yang tinggi, kita tidak akan menjadi sombong, angkuh dan pongan. Itu adalah ajaran Buddha kepada kita. Karena apa? Kita akan menganggap itu semua fana, semua itu anicca, ya. Semua juga akan kita tinggalkan kalau waktunya sudah tiba. Bayangkan saja tadi kejadian Tun Huang Borobudur yang demikian luar biasa aja, hitungan sekejap hilang dari muka bumi ini kan. Waktu sangat singkat. Nah, kemudian dalam hidup ini kalau kita mengalami kesulitan bagaimana? Kita mengalami masalah bagaimana? Kita juga tidak boleh terlalu berkecil hati, ya. Kita juga tidak boleh patah semangat. Kita juga tidak boleh merasa putus harapan. Karena semua itu bisa berlalu seiring dengan berlalunya waktu. Jadi misalnya kalau hari ini kita marah gitu ya, marah itu jangan kita simpan lama-lama dalam hati kita. Karena apa? Marah itu juga anicca, ya kan? Marah itu harus kita anggap ini juga sebentar harus lewat.
Nah, sesepuh saya mengajarkan pada saya, dia bilang begini, beliau bilang ya, kalau kamu marah boleh, siapa yang nggak marah ya kan? Misalnya kalau kita hidup di masyarakat, misalnya Anda sebagai bos gitu, pasti Anda akan pernah marahin anak buah Anda kan? Kalau kerja nggak benar ya kita marahin ya kan? Masa karyawan kerja nggak benar kita tertawa aja, bangkrut perusahaannya ya kan? Tokonya tutup, ya kita pasti marah. Ada orang tidak senang sama kita, ya menggosipkan kita sebagaimana, kita juga mungkin marah. Terus sepupu saya mengatakan, sepupu saya sesepuh ya, Anda boleh marah, dia bilang tadi, tapi anggap itu sebagai anicca, 5 menit cukup hilangkan dari hati Anda. Nah, setelah itu jalanin hidup dengan apa adanya. Poin pertama daripada anicca. Kemudian dengan kebijaksanaan yang luar biasa, Sang Buddha kemudian juga bersabda. Ya, Sang Buddha setelah melihat kejadian di dunia, akhirnya beliau juga bersabda demikian. Yang poin kedua adalah semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini atas dasar sebab dan jodoh. Jadi semua peristiwa itu terjadi karena yin dengan yuan. Ada sebab, ada jodohnya, yin yang. Yin dengan yen membentuk hidup ini, makanya dia bersifat fana, dia anicca, karena dia terjadi atas dasar yin yen, sebab dan jodoh. Sang Buddha mengambil perumpamaan demikian, perumpamaan yang sangat simpel. Beliau berkata, kalau Anda pergi ke pantai, Anda semua pernah pergi ke pantai ya, semua orang kan senang pantai. Kita kenapa senang dengan pantai? Karena kita merasa damai hati kita, melihat laut itu gelombang demi gelombang datang, dan luasnya samudra itu membuat jiwa kita menjadi lapang. Jadi kita senang kalau ke pantai. Nah, Sang Buddha mengatakan pada saat Anda pergi ke pantai, Anda akan melihat begitu matahari itu terbit ya, matahari terbit itu namanya yin, sebab matahari terbit datanglah sekawanan burung-burung. Burung-burung itu semua terbang di pantai. Burung-burung itu ada yang datang dari utara, ada yang datang dari selatan, tapi semua berkumpul di pantai. Tujuan mereka berkumpul di pantai untuk apa? Untuk cari makan, ya kan? Kalau binatang itu tidak seperti manusia ya, tujuannya pasti hanya cari makan aja. Kalau manusia kan makhluk yang hebat luar biasa. Kita selain cari makan juga cari uang, cari apapun juga ya. Kalau binatang pasti hanya cari makan gitu. Tujuannya mereka cari makan. Cari makan, kemudian burung-burung itu berkicau, mereka senang sekali sampai sore hari tiba, matahari mulai tenggelam. Pada saat matahari mulai tenggelam, kawanan burung-burung itu pun dengan secara otomatis mereka akan buyar sendiri. Yang tadinya datang dari utara dia kembali ke utara, yang dari selatan kembali ke selatan, yang dari barat kembali ke barat, yang timur kembali ke timur. Ya. Jadi matahari itu terbit kita sebut dengan yin yang sebabnya, kemudian burung-burung datang untuk mencari makan karena yuannya. Mereka akhirnya tanpa dikomando, mereka pergi semua. Pantai itu menjadi sepi lagi, bagaikan tidak terjadi apa-apa. Yang tadinya hiruk pikuk ramai, dari pagi sorenya semua burung pulang, matahari terbenam, balik lagi ke kondisi yang awal. Itu yang disebut dengan segala sesuatu itu atas dasar sebab dan jodoh. Terjadi demikian cepat dan tidak bisa terulang kembali. Jadi dalam hidup ini semua itu terjadi atas dasar sebab jodoh, sui yin yang sen, lenyap juga atas dasar sebab dan jodoh, sui yin yang mi. Semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadinya karena atas dasar sebab jodoh, kemudian lenyap juga atas dasar dan sebab jodoh. Makanya dalam hidup kita sebagai manusia, bagaimanapun indahnya hidup kita sebagai manusia, itu semua akan berlalu dan semuanya akan berlalu. Ya. Bagaimanapun di dalam hidup kita ya, misalnya kita sangat luar biasa, penuh dengan gegap gempita, semua juga akan berlalu.
Jadi ada pertemuan, itu ada perpisahan dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa kita jaga dan kita pertahankan. Makanya kalau umat-umat Buddha yang mengerti tentang kebenaran tentang anicca itu, mereka memandang hidup ini dengan penuh kelapangan dada, dengan penuh kebesaran jiwa. Ya. Pada saat ada orang tua atau keluarganya yang meninggal dunia, tentu kita semua sedih karena orang tua kita meninggal ya. Tapi kesedihan itu tidak terlalu berlarut dan kemudian kita terus akan melanjutkan hidup ini. Karena sebetulnya dalam hidup ini semua terjadi atas dasar sebab jodoh. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Demikian juga dalam hidup kita ini, hubungan antara suami dengan istri, ya, hubungan kita anak, saudara, itu semua juga berdasarkan sebab dan jodoh. Ya seingin he. Jadi sebuah keluarga ini bisa dibentuk ya, itu semua sebetulnya atas dasar sebab dan jodoh juga. Sebab jodoh di sini ada 3. Pertama adalah sebab jodoh yang budi, sebab jodoh en yang budi. Kedua adalah yen ya, benci. Kemudian ketiga cho, itu adanya dendam. Jadi ada 3 sebab jodoh yang membentuk keluarga kita sebagai manusia. Kita baik pun kita punya suami istri, anak semua diikat oleh ikatan sebab jodoh ini yang sifatnya sementara. Misalnya kalau kita lihat dalam sebuah keluarga ya, ada keluarga yang sangat harmonis sekali ya. Keluarga itu sangat harmonis. Dari pasangan muda mereka berpacaran sampai mereka menikah ya, penuh dengan kasih dan cinta, ada kan? Jadi dalam sebuah hubungan itu sangat manis. Sampai sudah punya keluarga, anak-anaknya sangat berbakti ya kan? Kemudian orang tua juga sangat saling mengasihi dan menyayangi. Itu karena keluarga tersebut datang atas dasar ikatan jodoh yang kita sebut dengan budi. Mereka datang untuk saling membalas budi, saling menerima budi, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang sangat harmonis, yang penuh dengan sukacita. Kemudian ada lagi sebuah keluarga, misalnya kenapa di keluarga itu banyak sekali masalahnya ya, banyak sekali ribut-ributnya ya, kemudian banyak sekali tidak harmonisnya, orang tua dan anak tidak harmonis ya, suami istri juga tidak harmonis, bahkan ada yang menuju pada perceraian gitu. Itu karena terbentuk keluarga ini atas dasar yin ya, yaitu benci, saling datang membalas benci. Misalnya kalau suaminya ngomong 1 kata, istrinya 2 kata, istrinya 3 kata, suaminya 4 kata ya. Nah gitu. Anaknya juga sama dengan orang tuanya. Itu terjadi karena perpaduan sebab jodoh kebencian. Nah, yang paling parah adalah ikatan dendam. Jadi dalam hidup ini juga ada namanya datang saling membalas dendam loh dalam keluarga ini. Itu juga terjadi karena pada saat sekarang ini dan banyak, ya kan? Contohnya misalnya sering kita baca di berita, ada orang tua yang membunuh anak, ya itu kan sangat luar biasa kan, dendam. Anak yang membunuh orang tua, ya itu terjadi karena pembalasan dendam. Jadi Sang Buddha mengatakan semua peristiwa yang terjadi dalam dunia kita ini semua perpaduan unsur dan kemudian terjadi atas dasar sebab dan jodoh. Itu semua adalah anicca. Itu semua adalah tidak kekal. Dan kita semua harus bangkit dan menyadari akan hal ini. Pada saat bisnis kita sedang maju, ya, usaha kita sedang lancar, pada saat kita sedang membangun sebuah keluarga yang luar biasa manisnya, kita sebetulnya harus mengingatkan diri kita, oh ini semua anicca. Tapi bukan berarti umat Buddha itu nanti dibilang pesimis ya. Oh kalau semua anicca berarti ya nggak usah berjuang lah ya. Kita nggak usah punya semangat hidup lah.
Jadi aja orang biasa-biasa. Apakah maksud anicca itu demikian? Bukan. Maksud daripada Sang Buddha itu adalah pada saat bisnis kita sedang maju, usaha kita sedang jaya, kita sedang berada di puncak, kita sudah harus menganggap ini sebagai anicca, sehingga kita tidak jatuh ke dalam keterikatan, terikat dalam segala bentuk duniawi. Karena yang tadi seperti yang sudah kita bahas bersama, hidup kita kan seperti roda pedati yang tidak tahu kapan kita ada di atas, kapan kita ada di bawah. Pada saat orang tidak mengerti akan kebenaran dalam ajaran Buddha, contohnya kita sudah melihat banyak sekali manusia-manusia di dunia, pada saat dia jaya, dia punya kedudukan, dia happy ya, bahagia sekali. Tapi sayang, kebahagiaan itu bertahan berapa lama? Pada saat seperti sekarang ini, kita sudah melihat kan banyak kejadian ya. Saat sekarang ini pandemi melanda dunia, banyak loh orang-orang yang kaya itu jatuh ya. Banyak juga orang-orang yang kehilangan anggota keluarga. Ya, siapa yang menyangka dia yang tadinya sehat-sehat ya kan, dia yang tadinya penuh dengan energi, tapi meninggalkan dunia. Keluarganya juga banyak yang meninggalkan dunia. Jadi hidup selalu tidak bisa diprediksi. Hidup selalu tidak bisa kita hitung. Lebih baik kita siap hujan siap payung sebelum hujan. Itu adalah ajaran Buddha. Jadi pada saat kita mengalami kejayaannya, kesuksesan, Sang Buddha mengatakan kamu harus menganggap itu sebagai anicca. Kenapa? Agar suatu hari kalau ada masalah timbul di belakang hari, Anda tidak kaget. Ya, kita akan kuat menghadapi semua itu. Kuat dalam menghadapi semua peristiwa yang terjadi di dunia. Ya, sama halnya dengan pada saat kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah dalam hidup ini, kita juga harus menganggap itu sebagai anicca juga. Jangan kita terus berlarut dalam kesedihannya, jangan terlalu berlarut dalam penderitaan. Sui ta chi ba, ya, bahasa Mandarin bilang sui ta chi ba, biarkanlah dia berlalu, biarkanlah dia lewat. Karena tadi saya sudah mengatakan sedih atau putus asa pun sebetulnya dia juga lewat. Cuman lewatnya itu kita harus penuh dengan kesadaran Buddha. Jadi lewatnya itu bukan dengan penuh tangisan, penuh dengan kesedihan, tapi kita karena sudah memahami Dharma anicca, kita akan lewat dengan penuh keikhlasan. Akhirnya kita akan meneruskan perjuangan kita, pembinaan kita di dalam Buddha Dharma. Ya. Kalau tidak, banyak sekali orang-orang yang mempunyai iman, yang tadinya dia percaya kepada ajaran A atau ajaran B, pada saat dia mengalami masalah, mulai satu-satu meninggalkan ajarannya, ya kan? Mulai mengatakan ajarannya sudah tidak benar, saya sudah berjuang seumur hidup, sudah sangat membanting tulang misalnya, mengurus wihara atau gereja atau tempat ibadah, tapi ujung-ujungnya saya menerima kesulitan. Akhirnya tidak bisa terima, mundur satu-satu kan? Nah, gitu. Tapi kalau kita sudah mengerti tentang anicca, kita sudah punya persiapan kok dalam hati kita. Pada saat kita jaya, kita sukses, kita sudah siap. Apabila ada suatu hari masalah datang, kita siap karena kita menganggap itu semua kan anicca. Semua itu juga akan berubah, semua itu akan lewat. Semua itu akan kembali kepada kewajaran. Jadi inilah yang Sang Buddha ingin kita sebagai umat Buddha, kita mempunyai pemahaman tentang anicca ya. Dari dua poin ini yang hikmah yang akan kita petik adalah kita semua harus senantiasa menganggap hidup kita ini penuh dengan ketidakkekalan, penuh dengan khayalan. Tapi bukan berarti kalau kita menganggap hidup ini penuh khayalan, kita tidak berjuang. Kita sebagai umat Buddha juga harus tetap berjuang, tetap melaksanakan segala macam pembinaan di dalam ajaran Buddha. Tetap kita melaksanakan tugas kita sebagai mungkin kita sebagai penceramah, pandita ya, kemudian sebagai umat-umat, kita tetap penuh dengan semangat untuk memupuk keabadian.
Karena kita semua tahu hanya yang bersifat abadi yang menjamin kita untuk bahagia. Dunia ini semua bersifat anicca, hanya nibbana lah yang bisa membawa kita pada kebahagiaan. Makanya kita sebagai umat Buddha kita harus berjuang dan terus menegakkan pembinaan untuk mencapai nibbana. Hanya nibbana yang membuat kita itu bahagia, hanya nibbana yang bebas dari anicca. Jadi kita sekarang sebetulnya umat Buddha itu sudah fokus kepada satu tujuan, yaitu semua peristiwa yang terjadi di dunia dia boleh berubah-berubah, dunia boleh terjadi apapun ya, maksudnya dunia boleh penuh dengan perubahan, penuh dengan anicca, tetapi umat Buddha tetap dengan langkah yang mantap, langkah yang penuh dengan kebijaksanaan, terus melakukan pembinaan diri, melakukan amal, memupuk jasa kebajikan untuk mencapai satu pantai seberang yang kita sebut dengan nibbana. Ya. Jadi Sang Buddha juga memberikan kita pemecahan. Bukan berarti kalau Sang Buddha berkata hidup itu anicca, sudah itu tidak ada pemecahan. Pemecahannya itu sangat jelas. Buddha itu selalu memberi solusi yang baik, yaitu capailah nibbana. Hanya nibbana yang bebas dari anicca. Hanya nibbana lah yang tidak ada, yang kita sebut dengan kondisi yang berubah-berubah. Dialah yang kekal, dialah yang abadi. Mari kita semua harus penuh semangat, ciayo, penuh dengan semangat kita berjuang untuk mencapai nibbana. Ya, malam hari ini saya sampai di sini dulu. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon diberi petunjuk ya para romo, ya para umat sekalian. Sisip pelajaran. Damayang patidana panamase punya sidani katasa nyana nyani katani me tesanca bakino hontuk satananta pamanaka yebiya gunawantaca mayang mata pita dayo hitame capya ditawa anye majata verino sata titati lokasmen tebu majatu yonika panjeka jatu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anu modantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sani wedayo maya dinana punyanang anu modana hetuna sabe sata sadahontu awera suka jiwino kema padang capapantu desa sasi jatang soba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kita tutup dengan namaskara gata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagavanta
Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja pada malam hari ini. Selanjutnya kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Besok pagi jam 8 masih ada doa di Maninggiling, ada Ciswat, Hoyakong, lalu malam ada perayaan Jaisunye ulang tahun, ya.